Shalom Alaikum Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan yang telah membuat kita bisa berjumpa kembali di dalam pembelajaran firman-Nya kali ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah Roh Kudus menolong kami, sehingga kami bisa belajar firman Tuhan dengan baik pada saat ini dan memahaminya. Karena kami tahu ketika Roh Kudus menerangi hati kami dibuat mengerti firman Tuhan yang akan kami pelajari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Jumat 16 Juli 2021, kita akan belajar dari Efesus pasal yang ketiga ayat 20. Efesus pasal yang ketiga ayat 20. Judulnya adalah jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ayat ini sebenarnya merupakan doksologi dari doa Paulus. Namun kali ini kita akan melihat lebih dalam dari isi doksologi tersebut, terutama yang berkaitan dengan keberadaan Allah yang luar biasa itu yang dinyatakan oleh Paulus. Mari kita baca ayatnya. Efesus pasal 3 ayat yang ke-20. Demikian. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, apa maksud dari kalimat itu? Bahwa Tuhan Allah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Apa maksudnya? Saya melihat ada empat makna. Yang pertama, ini merupakan kesimpulan Paulus yang menyatakan mengenai kewenangan Allah untuk mewujudkan apa yang Dia kehendaki. Ini merupakan kesimpulan doa Paulus yang menyatakan kewenangan Allah untuk mewujudkan apa yang Dia kehendaki. Kalau Dia mau A, maka tidak ada seorang pun yang bisa membelokkan ke B. Kalau Dia maunya banyak, tidak ada yang bisa menjadikannya sedikit. Makanya dikatakan yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Jadi kalau Allah maunya banyak, ya tidak ada yang bisa melarangnya. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Kalau Allah maunya A, tidak ada orang yang bisa membelokkan ke B. Jadi itu maknanya. Ini merupakan kesimpulan doa Paulus yang menyatakan kewenangan Allah untuk mewujudkan apa yang Dia kehendaki. Jadi kalau Dia punya kehendak, ya akan jadi gitu. Ya, akan jadi. Jadi ya semuanya tidak bisa menghalangi karena Dia jauh lebih berkuasa untuk melakukan yang lebih banyak, lebih besar, lebih hebat. Ya, tidak ada yang bisa menghalangi. Itu maksudnya. Jadi ini merupakan kewenangan Allah di sini untuk mewujudkan apa yang Dia kehendaki. Yang pertama, yang kedua, ini menunjukkan bahwa Allah tahu yang kita butuhkan melebihi pengetahuan kita. Sekali lagi, ini menunjukkan bahwa Allah
tahu apa yang kita butuhkan, melebihi pengetahuan kita. Pengetahuan kita akan kebutuhan kita itu kan terbatas dari pikiran. Makanya dikatakan di sini kan demikian. Jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Menarik Bapak Ibu. Ini menunjukkan bahwa Allah tahu apa yang kita butuhkan melebihi pengetahuan kita sendiri atas kebutuhan kita. Jadi pengetahuan kita akan kebutuhan kita itu terbatas pada apa yang kita pikirkan. Nah, Allah melebihi itu. Jadi apa yang kita pikirkan, oh iya, saya saat ini butuh kendaraan misalkan. Saya butuh buku atau apa gitu ya. Ini kan yang kita pikirkan. Yang mampu kita pikirkan ya begitu, seperti itu. Tapi Allah jauh lebih tahu. Allah jauh lebih tahu apa yang Anda dan saya butuhkan. Kita hanya terbatas di pikiran ini saja. Kita hanya bisa berpikir bahwa saya butuh A, saya butuh B, saya butuh C. Tapi Allah tahu bahwa kita butuh D, E, F, G, dan seterusnya. Allah tahu itu. Ini luar biasa Bapak Ibu. Kita sendiri tidak tahu kebutuhan kita. Tapi Allah tahu. Itulah sebabnya dikatakan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Jadi jelas ya, ini menunjukkan bahwa Allah tahu apa yang kita butuhkan melebihi pengetahuan kita sendiri. Kalau kita terbatas kepada pikiran, tetapi Allah mengetahui lebih daripada apa yang kita pikirkan. Kemudian yang ketiga, perhatikan ini penting. Ini bukan berarti kita hanya fokus. Perhatikan ini. Ini bukan berarti kita hanya fokus akan menerima lebih. Tapi bisa jadi berbeda dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Saya ulangi, karena ini penting. Ini bukan berarti kita hanya fokus akan menerima lebih. Tetapi bisa jadi berbeda dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Ya, kita boleh-boleh saja berdoa kebutuhan satu atau minta satu. Dan kita terbuka kalau Allah memberikan dua. Oke lah, itu oke. Tetapi jauh lebih daripada itu, perhatikan fokusnya ini. Bukan hanya itu. Tetapi bisa jadi berbeda. Contohnya demikian. Kita ingin menjadi sebuah vas bunga. Ya, vas bunga misalkan. Yang semakin hari semakin indah kan, kita doakannya begitu. Doakan dan pikirkan. Kita ingin menjadi vas bunga yang semakin hari semakin indah, semakin dipakai untuk menaruh bunga-bunga yang indah, kan kita maunya begitu. Tetapi nih, Allah bisa menjadikan kita ini kuali, bejana begitu. Bukan vas bunga. Kan berbeda. Jadi kita memikirkan sesuatu yang menurut pikiran kita. Dan kita berpikir akan menjadi lebih banyak, kan begitu. Tetapi ingat, Allah bisa memberikannya hal yang berbeda. Hal yang berbeda. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ya sedikit kesaksian. Kalau dulu itu saya SMA itu sebetulnya ingin sekolah di IPB Bogor karena jurusan saya biologi. Tapi apa yang terjadi? Nggak tahu kenapa tiba-tiba kakak saya nawari saya sekolah teologi ya. Nggak ngerti. Tiba-tiba jadi seperti ini. Padahal keinginan. Makanya sekarang ini kalau ada ya pot-pot yang kosong atau tanah-tanah sejengkal yang kosong, pengennya aja itu nanem gitu ya. Pengennya nanem karena dari dulu itu keinginannya ya dalam bidang pertanian itu.
Tetapi rupanya Allah membentuk berbeda. Kok tiba-tiba saya ikuti saja arahan kakak saya untuk sekolah teologi ya. Dan jadilah begini. Bukan jadi insinyur pertanian, tapi jadi ya seperti ini, jadi hamba Tuhan. Itu maksudnya. Jadi Allah itu bisa memberikan yang berbeda dari apa yang kita pikirkan. Oleh sebab itu, kalau kita berdoa, itu seharusnya kita rela. Jadi habis berdoa ya, jadilah kehendak Tuhan. Bukan jadi kehendak saya. Sebab kalau kita berdoanya jadilah kehendak saya, bahkan lebih banyak lagi, maka kita akan menjadi kecewa ketika tidak terjadi seperti itu. Artinya Bapak Ibu, bahwa dalam situasi apapun, itu sebetulnya merupakan proses Allah membentuk kita. Allah membentuk kita. Itu prosesnya. Jadi seperti yang Allah kehendaki. Bukan jadi seperti yang kita kehendaki. Jadi segala situasi itu berarti proses. Proses untuk kita menjadi seperti apa yang Allah kehendaki. Jadi ini bukan berarti kita hanya menerima atau fokusnya jumlah yang tambah, yang banyak begitu. Bukan. Tetapi bisa jadi Allah akan membuat kita menjadi yang berbeda. Karena Allah bisa jauh melakukan lebih banyak dari apa yang bisa kita pikirkan dan doakan. Kemudian yang keempat, ini menunjukkan kerendahan hati, yaitu mengakui keterbatasan. Paulus mengatakan bahwa Allah bisa melakukan lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Artinya bahwa kita ini terbatas kepada pikiran kita ini. Tapi Allah lebih daripada itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan. Jadi kita jangan salah mengerti. Jadi semata-mata kita jangan memahami bahwa kalau kita berdoa A, kita berpikir bahwa Allah bisa membuat A dalam jumlah yang banyak begitu untuk kita. Jangan berpikir seperti itu. Bisa jadi Allah akan menjadikan kita atau memberikan B atau C atau D dan seterusnya. Jadilah rendah hati, mengakui keterbatasan pikiran kita. Karena kita hanya bisa berdoa berdasarkan yang kita pikirkan. Tetapi Allah jauh lebih mengerti apa yang Anda dan saya butuhkan. Jadi demikian pengertiannya ya. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Artinya bahwa ini merupakan kewenangan Allah untuk mewujudkan kehendaknya. Ini menunjukkan bahwa Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada pikiran kita sendiri. Ini menunjukkan bahwa Allah bisa memberikan yang berbeda, yang menurut Allah cocok bagi Anda dan saya. Bukan menurut kita. Kita maunya cocoknya A, tapi Allah tahu cocoknya B bagi kita. Dan kita harus terbuka menjadi orang yang rendah hati, yaitu bahwa kita terbatas hanya pikiran. Tetapi Allah jauh lebih daripada itu. Itulah sebabnya kita harus tetap berdoa sebagaimana yang bisa kita doakan. Bapak Ibu harus berdoa sebagaimana yang bisa Bapak Ibu doakan. Apa yang terlintas dalam pikiran mau didoakan, doakan. Jadi itu yang bisa kita doakan, ya doakan. Kalau mau doakan untuk usaha supaya berhasil, ya doakan. Itu pikiran kita sebatas itu doakan. Kalau kita ingin berhasil dalam studi bagi anak-anak muda, ya doakan itu, doakan. Ya, jadi doakan sebatas yang bisa kita pikirkan, kita doakan. Kalau kita ingin berhasil di dalam pekerjaan, di mana kita bekerja, mengabdi di sebuah perusahaan, ya kita doakan sebatas itu. Tapi ingat, jangan batasi Allah. Jangan batasi Allah. Karena Allah sanggup melakukan lebih banyak daripada yang kita pikirkan dan doakan. Allah sanggup melakukan yang berbeda, yang Dia tahu itu cocok untuk Anda dan saya. Jangan batasi itu.
Dan ketika Allah mengarahkan kita kepada pembentukan yang Dia kehendaki, maka relalah untuk menerimanya, menjalani proses itu. Karena Allah tahu apa yang cocok bagi Anda dan saya. Apa yang cocok bagi kehidupan Anda dan saya. Allah tahu itu. Jadi kalau kita sudah berdoa, maka katakan jadilah kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki jadi atas kita. Jadi sekali lagi jangan membatasi Allah. Allah tahu apa yang akan Dia berikan dan perbuat. Dan semua yang Dia berikan cocok untuk Anda dan saya. Yang terbaik untuk Anda dan saya. Biarlah kita terbatas pada pikiran, tapi kita doakan dengan kerelaan. Kalau Allah akan membentuk kita menjadi yang lain. Kalau Allah akan memberikan kita sesuatu yang lain. Yang pasti akan membangun Anda dan saya. Karena itu sekali lagi cocok dan terbaik bagi Anda dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Roh Kudus sudah menolong kami untuk mempelajarinya. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa